Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok karbon dioksida akan mempresentasikan perkembangan teori atom. Perkembangan teori atom dilakukan untuk menyempurnakan teori sebelumnya. Pada tahun 1800 mulai ditemukan beberapa penemuan yang terkait dengan teori atom yang baru. Terdapat beberapa perkembangan yang berhubungan dengan teori ini. Salah satunya adalah teori ini dikembangkan oleh beberapa tokoh yang berbeda. Tokoh-tokoh pada perkembangan teori atom memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Berikut tokoh-tokoh yang ada dalam perkembangan teori atom. Yang pertama, teori atom Dalton atau John Dalton. Tokoh pertama yang mengawali perkembangan teori atom ialah John Dalton. Ia menyatakan pendapatnya tentang atom pada tahun 1803. Teori atom Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa dan hukum Proust atau hukum susunan tetap. Kemunculan teori atom Dalton membangkitkan rasa keingintahuan terkait dengan penelitian beragam jenis atom. Isi teori atom John Dalton adalah seperti berikut ini. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur-unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Atom-atom sejenis mempunyai sifat yang sama, sedangkan atom dengan unsur tidak sejenis memiliki sifat yang berbeda. Dalam reaksi kimia, terjadi penggabungan atau pemisahan atom. Atom dapat bergabung dengan atom lainnya untuk membentuk molekul dengan perbandingan bulat dan sederhana. Dalam praktiknya, teori atom Dalton memiliki beberapa kekurangan, diantaranya tidak bisa menggambarkan bagaimana cara atom saling bergabung. Atom unsur yang satu dengan atom unsur lainnya tidak bisa dideskripsikan. Hubungan senyawa antara larutan senyawa dengan daya hantar arus listrik tidak bisa dideskripsikan. Sifat listrik materi tidak bisa dideskripsikan. Teori atom Dalton hanya mampu bertahan selama 90 tahun. Hal itu dikarenakan pada tahun 1886, Eugene Goldstein telah menemukan partikel listrik yang memiliki muatan positif dan yang sekarang dikenal dengan nama proton. Setelah itu, pada tahun 1897, Thomson mendapatkan penemuan berupa partikel bermuatan negatif yang diberi nama elektron. Meskipun teori atom milik John Dalton masih mempunyai kekurangan, tetapi Dalton merupakan bapak pencetus teori atom modern, dan yang lebih penting lagi, teori atom Dalton mampu menjelaskan hukum kekekalan massa Lavoisier atau massa zat sebelum dan sesudah reaksi sama, dan hukum perbandingan tetap Proust atau perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap dan tertentu. Yang kedua, teori atom Thomson atau Sir Joseph John Thomson. Setelah teori atom Dalton, tokoh perkembangan teori atom selanjutnya adalah teori atom Thomson. Dalam perkembangannya, Thomson memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada teori atom Dalton sebelumnya. Pada tahun 1897, Thomson menemukan partikel yang bermuatan negatif dan disebut dengan elektron. Elektron merupakan penemuan yang bertujuan untuk memperbaiki kekurangan teori atom sebelumnya. Teori atom Thomson berawal dari pertemuan tabung katode oleh William Crookes. Dari penelitian yang sudah dilakukan, Crookes-Thomson mengembangkan penelitiannya tentang sinar katode di laboratorium Cavendish. Setelah selesai dan mendapatkan hasil dari penelitian yang dilakukan, Thomson menemukan bahwa sinar katode adalah sebuah partikel. Hal ini disebabkan karena sinar katode mampu memutar baling-baling yang diletakkan antara katode dan anode. Setelah mengetahui hal itu, Thomson menyatakan bahwa sinar katode termasuk ke dalam partikel penyusun atom atau partikel subatom yang memiliki muatan negatif dan sekarang disebut dengan elektron. Partikel yang bermuatan negatif atau elektron inilah yang memuat isi dari teori atom Thomson. Isi dari teori atom Thomson yang dimiliki oleh Thomson adalah sebuah bola pejal atau bola biliar yang bermuatan positif, yang membuat beberapa partikel bermuatan negatif atau elektron. Elektron-elektron ini akan tersebar pada bola seperti kismis pada roti. Teori atom Thomson bisa disebut dengan sebutan teori roti kismis. Dinamakan teori roti kismis karena muatan negatifnya atau elektron mengelilingi atom yang bermuatan positif. Secara garis besar, teori atom Thomson dapat disimpulkan menjadi beberapa garis besar. Berikut ini inti dari teori atom Thomson. Yang ketiga, teori atom Rutherford atau Ernest Rutherford. Teori atom selanjutnya adalah teori dari Ernest Rutherford. Rutherford lahir di Selandia Baru dan berkebangsaan Inggris. Ia adalah murid sekaligus partner dari Thomson. Meskipun Rutherford seorang murid dari Thomson, tetapi ia mengembangkan teori atom dan memperbaiki teori milik gurunya yaitu Thomson.
Rutherford dan kedua asistennya menemukan inti atom pada tahun 1910. Inti atom memiliki jari-jari yang lebih kecil dari jari-jari atomnya. Teori yang ditemukan oleh Rutherford berasal dari eksperimen penembakan inti atau lempengan emas dengan partikel alfa atau sebuah partikel dengan massa 4 kali atom hidrogen dan muatan positif sebesar 2 kali muatan elektron. Eksperimen ini dinamakan Geiger-Marsden. Penamaan eksperimen ini diambil dari dua murid Rutherford yaitu Hans Geiger dan Ernest Marsden. Ketika melakukan eksperimen, Rutherford membuat rancangan percobaan penembakan atom emas dengan partikel alfa yang dipancarkan unsur radioaktif. Setelah dipancarkan, maka hasilnya adalah radioaktif itu akan dipantulkan, diteruskan, dan dibelokkan. Dari hasil percobaan yang dilakukan, Rutherford berharap semua partikel alfa menembus lurus lempengan emas. Namun harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan sehingga fakta yang diperoleh bahwa ada partikel alfa yang dibelokkan antara 900 sampai 1800. Yang keempat, teori atom Bohr atau Niels Bohr. Niels Bohr merupakan fisikawan asal Denmark dan peraih Nobel Fisika pada tahun 1922. Bohr merupakan penelitian tentang atom pada tahun 1913 dan nama dari hasil penelitian itu adalah spektrum atom hidrogen. Lalu di bawah ini adalah kelanjutan penjelasan dari teori atom Bohr. Saya akan lanjut ke slide selanjutnya. Beberapa ahli mengatakan teori ini dengan sebutan teori atom Rutherford-Bohr. Penamaan ini terjadi karena model atom Bohr merupakan modifikasi dari model atom Rutherford. Yang kedua, elektron mengelilingi atom pada orbit tertentu. Lalu dalam praktiknya, teori atom Bohr memiliki beberapa kelemahan, yaitu teori atom tidak dapat menerangkan spektrum atom yang lebih besar daripada hidrogen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.